Berikut adalah ringkasan sejarah lengkap Sungai Citarum, salah satu sungai paling penting di Pulau Jawa, Indonesia. Sejarah lengkap Sungai Citarum. Pertama, asal-usul dan nama. Sungai Citarum berasal dari dua kata dalam bahasa Sunda. Ci yang berarti air atau sungai dan tarum yang merujuk pada tumbuhan tarum Indigofera tinctoria yang dulu banyak tumbuh di sepanjang sungai ini dan digunakan sebagai bahan pewarna alami. Kedua, sumber dan alira. Hulu sungai di Danau Cisanti, di kaki Gunung Wayang, Kabupaten Bandung. Panjang sungai 297 km, menjadikannya sungai terpanjang di Jawa Barat. Bermuara di Laut Jawa, dekat Kabupaten Karawang. Ketiga, masa kerajaan abad ke-4 sampai abad ke-16. Sungai Citarum punya peran besar sejak zaman kerajaan Tarumanegara abad ke-4 Masehi. Nama Tarum juga diyakini menjadi asal nama kerajaan ini. Di masa kerajaan Sunda dan Pajajaran, sungai ini menjadi jalur transportasi, perdagangan, dan irigasi utama. Situs arkeologi seperti Prasasti Tugu menyebut pembangunan saluran air oleh Raja Purnawarman di sekitar aliran Citarum. Keempat, masa kolonial Belanda. Pada abad ke-17 hingga 20, Belanda menggunakan Sungai Citarum untuk mengairi lahan pertanian kolonial di dataran rendah seperti Karawang dan Subang. Dibangun pula waduk-waduk besar seperti Waduk Saguling, Waduk Cirata, dan Waduk Jatiluhur yang menjadi bagian dari sistem PLT dan irigasi. Kelima, periode modern dan permasalahan. Seiring perkembangan industri 1980-an hingga sekarang, daerah aliran Sungai Das Citarum mulai tercemar limbah domestik, pertanian, dan industri. Sungai Citarum pernah dinobatkan sebagai sungai terkotor di dunia oleh media internasional karena tingginya pencemaran. Keenam, program revitalisasi 2018 sampai sekarang. Pemerintah Indonesia meluncurkan program Citarum Harum tahun 2018, dipimpin oleh TNI, melibatkan masyarakat, LSM, dan instansi pemerintah. Fokus program: penanaman pohon di daerah aliran sungai, pengendalian limbah industri dan edukasi lingkungan ke masyarakat, serta relokasi pemukiman liar. Ini dia beberapa legenda dan mitos yang melekat pada Sungai Citarum. Sungai ini bukan cuma penting secara geografis dan historis, tapi juga syarat dengan nuansa mistis dalam budaya Sunda. Legenda dan mitos Sungai Citarum. Pertama, legenda Dewi Sri dan kesuburan sungai. Dalam budaya Sunda, Dewi Sri dikenal sebagai Dewi Padi dan Kesuburan. Masyarakat dahulu percaya bahwa aliran Sungai Citarum membawa berkah dari Dewi Sri. Oleh karena itu, banyak petani yang melakukan ritual atau sesajen di tepi sungai, terutama saat musim tanam, sebagai bentuk penghormatan dan permohonan panen yang baik. Kedua, mitos Nyai Pohaci Sang Hyang Asri. Nyai Pohaci adalah sosok suci dalam kepercayaan Sunda wiwitan. Dikisahkan, setelah kematiannya, tubuhnya berubah menjadi berbagai sumber kehidupan, termasuk air. Sungai Citarum dipercaya sebagai bagian dari air suci warisan Nyai Pohaci, sehingga dahulu sering digunakan untuk upacara adat atau penyucian benda-benda keramat. Ketiga, kisah Prabu Siliwangi dan Sungai Citarum. Dalam beberapa versi cerita rakyat, Prabu Siliwangi, raja legendaris dari Pajajaran, disebut-sebut pernah melakukan pertapaan di sekitar hulu Sungai Citarum Gunung Wayang. Konon, arwah beliau masih menjaga kesucian daerah hulu, dan barang siapa yang bersikap tidak sopan di sana bisa mengalami kejadian mistis, seperti hilang atau kesurupan. Keempat, Sungai Keramat dan Penunggu. Banyak warga di sekitar aliran Sungai Citarum percaya adanya penunggu atau makhluk halus yang menjaga daerah-daerah tertentu, terutama di tikungan tajam, pohon besar di pinggir sungai, atau lokasi yang sering terjadi kecelakaan. Cerita tentang ular besar Gep, banaspati api melayang, dan suara gamelan Gep juga sering muncul, khususnya di malam Jumat Kliwon. Kelima, larangan mistis. Beberapa larangan yang masih dipercayai di daerah Citarum. Tidak boleh buang air besar atau kecil sembarangan di sungai, apalagi sambil bicara kasar. Jangan mengambil sesuatu dari sungai tanpa izin, seperti batu besar atau kayu hanyut. Dilarang mandi di sungai saat maghrib karena dianggap waktu makhluk halus lewat. Itulah ringkasan singkat tentang Sungai Citarum, dari sejarah, legenda sampai mitos yang beredar di masyarakat Jawa Barat. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe ya guys. Sampai jumpa di sungai-sungai berikutnya.